Nabi Musa masuk bait Allah buka sendal. Yesus saat mati dikafani. Yang membuat Cindo ini mendapat hidayah. Silakan disimak. Dulu tuh kan lagi kuliah. Terus tahun 2014 kuliah tuh. Terus lagi mau curhat nih sama teman. Kata teman gini, lu kan punya Tuhan, curhat aja sama Tuhan lo. Oke. Terus gue bilang gini, kok sombong banget orang mau curhat malah suruh curhat sama Tuhan. Kan ada ciptaan Tuhan, boleh dong curhat sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya enggak, kalau misalnya mau curhat ke Tuhan lu aja biar lu lebih tenang katanya gitu. Kalau Tuhan lu nggak bisa bikin lu tenang berarti ya itu bukan Tuhan gitu. Terus kata aku, iya juga ya. Emang gua nggak tenang sih gitu. Ya udah, terus akhirnya nyari-nyari kata dia gini, kalau ada masalah tuh baca kitab, lu bisa baca kitab lu bisa dibaca nggak katanya gitu kan. Bisa, ya kalau baca kitab baca aja gitu. Pasti nanti ada tulisan Tuhan lo bilang gini, Allah itu Esa bukan ada 3. Akhirnya aku baca tuh, terus aku baca, iya ada di kitab aku tuh Allah itu Esa. Jadi gini ya, banyak lah ayat-ayat yang mendukung kebenaran yang dia omongin gitu kan. Oh iya ya benar juga. Terus aku mikir gini, aku kan lagi ada masalah rumah tangga saat itu. Kok gua udah banyak masalah, semakin gue bener kok gue kayak nggak dapet keadilan ya. Yang nolongin gue siapa ya? Orang tua gue nggak bisa. Ada sih, tapi nggak nolong, gitu kan. Terus kalau minta tolong sama Tuhan juga, ya nggak secepat yang kita mau. Kita harus minta tolong sama orang nih, gitu kan. Nah terus yang temen aku yang ngomong itu tuh mereka tuh kayaknya santai-santai aja gitu. Mereka ngaji, terus santai, mau punya duit nggak punya duit, diledek orang. Gue nggak harus dipandang orang dari penampilan gua, status gua apa gitu kan. Terus kok kayaknya mereka tuh yakin banget ya sama Tuhannya habis gitu kan. Terus nggak mikirin status sosial. Kalau gua dulu kan selalu diajarin kita tuh harus keren, kita tuh harus ini harus itu gitu. Ya itu emang mendukung banget sih, mendukung emang harus. Itu penampilan tuh harus nomor 1 juga. Cuman maksudnya perasaan tuh nggak harus, kadang kalau kita lagi kacau mana bisa sih penampilan bener gitu kan. Ya udah, terus udah kayak gitu mempelajari dulu kitab sendiri mempelajari dulu selama 6 bulan lah. 6 bulan itu jadi pas masuk Islam tuh udah sebelumnya tuh udah kepo-kepo gitu kan. 6 bulan pelajarin dari Alkitab, terus tiba-tiba di bangku kuliah di kelas ada kayak perinan surat Al-Isra yang Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu, perinan gitu loh, satu bindel gitu. Apaan sih, langsung buang aja gitu kan, kita masih Kristen gitu. Dah, terus tiba-tiba pas lagi Natal tuh kan suasana mau Natal tuh. Tiba-tiba tuh pas lagi ini pohon Natal, ini ada suara azan. Tuhan itu satu, sembahlah Allah gitu. Ih apaan sih gitu kan, gue kayak dihantuin ini deh, hidayah. Terus ya udah, akhirnya aku minta tunjuk kalau emang benar Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu, tolong deh kasih petunjuk apa kek gitu. Nah terus ini sih kedengerannya kayak apa sih lo gitu kan, gak jelas. Itu ada lafaz Allah itu loh. Dulu kan masih ada biasa tuh. Di situ ada lafaz Allah sekali. Terus di atas jembatan Mitra Kemayoran ada lafaz Allah juga. Awan. Padahal kan nggak tahu lafaz Allah gimana, cuman kok gue tahu ya itu lafaz Allah, padahal kan gue nggak pernah mempelajari itu lafaz Allah gitu. Terus itu satu petunjuknya. Mungkin kata orang biasa aja kali lafaz Allah, sering itu kebetulan. Ya menurut lu kebetulan, menurut gue mah itu petunjuk karena gue udah doa kan? Karena gue udah doa, gue udah minta gitu. Terus petunjuk, oh ya nanya ke ustadz juga. Kan kata temen kuliah bilang gini, coba deh lu ke Sunda Kelapa kalau lu kurang yakin, lu ikut kajian kristologi. Di situ ada Ustadz Kainama waktu itu. Ustadz Kainama ikut kajian kristologi, segala macam, ada pelajaran Hindu, Buddha, apalah di situ Kristen. Terus ikut, ternyata ini ayat-ayatnya ditunjukin semua. Oh iya ya bener ya.
Ya udah, Yesus tuh Tuhan. Jadi kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung jreng ada gitu. Terus temen gue bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Juga ya. Berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Ya emang baru sadar gitu. Kok gitu ya? Bener ya. Berarti gue selama ini nganggap Yesus Tuhan gak punya bapak, langsung dijreng Roh Kudus. Kok Nabi Adam juga berarti lebih kudus lagi dong. Udah akhirnya mutusin karena ngeliat awan itu. Wah, kayaknya Tuhan memberi reaksi nih. Coba masuk. Tuh belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu apa-apa. Sama sekali. Enggak, cuman yang penting menelitinya tuh Yesus Tuhan apa bukan? Pikirnya awalnya itu, Yesus Tuhan apa bukan? Oh, berarti bukan. Terus Yesus pas disalib juga banyak lah ayat-ayat itu, kalau diomongin panjang ya. Banyak ayat-ayat kayak Yesus bilang, jangan sembah aku, sembahlah Bapakku. Jangan, aku tuh nggak bisa nurunin peraturan apapun, aku cuma ngikutin peraturan itu doang, gitu loh. Kalau kalau bedah kitab ini sama Ustadz Kainama lah itu ya, bukan urusan aku ya. Yang penting aku sebagai umat Kristen, oh iya bener. Terus yang bikin aku masuk Islam, aku mikir kalau di Islam kan peraturannya jelas. Kalau lu nggak dikasih nafkah, lu bisa cabut. Jadi istri bisa cerai. Kalau di Kristen nggak. Tapi ngapain kalau misalnya bertahan tapi malah nggak bahagia gitu. Misal di Islam poligami gitu. Kalau gue bukannya gimana ya, gue setuju sama poligami daripada diselingkuh. Mungkin orang bilang, lu mana mau sih punya suami di poligami? Karena gue udah pernah menikah, jadi gue udah ngerasain gimana orang menikah tuh gimana, lika-likunya gimana. Karena emang udah Allah ngasih aturan itu tuh udah diatur, kita tuh nggak tahu. Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya, ada buat perasaan, biologi, kebutuhan biologis ada, matematika untung rugi di sedekah ada, fisika juga ada, pokoknya semuanya ada di situ. Pikir nih kayaknya lengkap banget ya, ini kayaknya gue harus masuk. Maksudnya terus ini yang paling mungkin receh ya buat orang ya. Dulu kan gue kalau ke gereja tuh pakaiannya suka berantem sama pasangan. Kan kita kalau ke gereja boleh sama pasangan dong. Iya, lu ngeliatin cewek itu ya? Ya bener dong. Aku bandingin. Ini maaf aja ya, ini kan pengalaman pribadi. Betul. Bukannya semuanya harus setuju. Iya. Aku bandingin nih, kalau umat ini pakaiannya begini, aku begini, ini begini. Yang bener yang mana sih? Aku pikir kalau di Islam tuh semuanya ketutup. Secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngelihat. Males gue ngeliat lu ketutup. Iya dong. Nggak usah munafik, ya kan? Terus kayaknya ini benar. Tapi biarawati juga ketutup. Kenapa lu nggak Katolik aja? Iya nggak? Kalau biarawati nggak boleh nikah. Sedangkan secara biologis itu butuh baru menikah. Ya, gitu. Jadi gue pikir itu Islam harus gue pilih. Sampai sekarang pas syahadatnya itu pas mikir kalau Yesus bukan Tuhan, langsung syahadat. Hebat banget kalau orang masuk Islam udah tahu tentang Islam semuanya. Orang masuk Islam terus udah yakin, lu tuh Allah Tuhan gue, lu tuh Nabi Muhammad semuanya. Gak mungkin. Orang masuk Islam tuh pasti ada dorongan atau ada apa, baru tahu, baru nanti dia belajar. Pas dia udah masuk Islam baru dia belajar. Nah saat belajar itu yang paling menentukan dia yakin sama Islam atau enggak. Apalagi kalau dari banyak orang-orang Islamnya bantuin dia enggak. Kalau misalnya yang bantuin dia Kristen, bisa jadi dia, atau yang bantuin dia orang Buddha Hindu, bisa jadi dia balik lagi. Bisa pindah. Dan pribadi sendiri itu, gue pribadi sendiri yang banyak bantu gue tuh ya Kristen, ya non Islam. Tapi gue pikir karena alasan gue tadi itu, pakaian beribadah, aturan-aturannya, jadi gue tetap di Islam tuh gara-gara itu.
Bukan karena ada yang narik gue apa gimana, nggak ada. Gue suami nggak ada. Ini temen juga apa namanya baru ketemu gitu, karena itu gue praktekin yang Ustadz suruh juga. Coba deh lu baca ini, nanti lu dapet teman. Coba lu baca ini, dapet keluarga. Dulu gue baca apa? Nggak ada yang gue baca. Gue harus curhat sama orang, gue harus punya duit, baru gue ngerasa hidup. Sekarang gue nggak punya duit, nggak ada temen yang dukung gue punya pegangan. Gue harus sholat, gue harus ini. Oh ternyata ada orang yang bisa bahagia tanpa itu semua, berarti gue juga bisa dong. Nggak mungkin kita bisa bertahan sama sesuatu tapi nggak ada yang ngerangkul kita, tuh nggak mungkin, ya kan? Kita nyaman kita nyaman sama yang kita pilih tapi nggak ada temennya, nggak mungkin kita sendiri, nggak bisa kuat gitu untuk istiqomah. Ya, kayak gitu. Kayak dulu ngeliat Islam tuh serem, justru ngeliat pocong itu dulu takut. Islam dulu serem, nggak keren, jelek, pokoknya gitu. Kalau Islam kan kayaknya meninggalnya serem banget sih. Pakai kurungan gitu gitu kan. Kalau Kristen kan keren gitu. Tapi ternyata pas tahu Yesus juga dikafanin, loh kok gue dipetiin ya gitu. Jadi kayaknya lebih cocok deh. Ajaran Yesus tuh kayaknya lebih ke Islam bukannya ke Kristen. Terus Nabi Musa masuk ke gereja tuh kan, bait Allah itu kan, bait Allah kalau di Kristen ya, lepas sepatu. Kok gue ke gereja gue pakai sepatu tinggi ya? Kayak hal-hal kayak gitu juga sangat itu ya, sangat berpengaruh. Terus dibilang suruh pakai tutup tudung kepala, walaupun sekarang gue nggak pakai. Ya kayak gitu-gitu tuh banyak yang orang-orang zaman dulu tuh lakuin, kayak Islam gitu. Kok kita malah pakai sepatu, nggak wudhu dulu? Kenapa nggak berhijab? Karena lingkungan. Ya. Alasan banget ya, karena jujur aja, karena belum pernah ada orang berhijab yang nolong gue sih dalam perjalanan hidup. Sedih jadinya. Iya, karena belum ada orang berhijab yang menunjukkan kalau lu ngerangkul gue, nggak ada. Bahkan orang Islam yang nolong gue juga nggak berhijab, belum berhijab, tapi dia nolong. Gitu sih. Banyak hal juga. Bukan bilang lu berhijab belum tentu bagus, enggak. Cuman apa sih namanya? Jadi gini loh, jangan sampai lu nggak berhijab terus lu jadi kayak takut sama Islam. Benar. Jadi kayak gue nggak pantas dia masuk Islam gitu, ya kan? Karena gue ngelihat Islam kerennya juga dari Islam orang luar negeri juga, yang nggak berhijab, yang mereka tuh kayak mereka Islam tapi mereka nggak yang gitu-gitu banget ya, walaupun emang harus berhijab ya, bukannya lihat Islam tuh keren ya, di luar negeri Islam juga keren loh gitu.